Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang argumentasi Habaib Ba'alwi, argumentasi HRS, argumentasi HBS, argumentasi para mukibin, baik kiainya maupun awamnya. Apa itu? Hati-hati ada usaha memisahkan, memecah belah antara ulama dan habaib. Memisahkan ulama dan habaib, mengadu domba ulama dan habaib. Itu kata kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, kami Dewan Pimpinan Pusat Forum Ulama Habaib Provinsi DKI Jakarta menyikapi terjadinya insiden penyerangan dalam rangka pembubaran pengajian haul dan tabligh akbar yang terjadi di Pemalang. Kami mengecam dengan keras terjadinya insiden tersebut. Oleh karena itu, kami minta kepada aparatur pemerintah, dalam hal ini para penegak hukum, karena sudah melakukan kegiatan-kegiatan kriminalisasi seperti ini, kami meminta dan memohon kepada para penegak hukum agar bisa bertindak dengan tegas, menyelesaikan dengan adil seadil-adilnya kepada mereka yang telah melakukan perbuatan yang mengganggu dan merusak daripada tatanan persatuan dan kesatuan ini. Yang kedua, kami juga meminta dan menyampaikan kepada kita semua, organisasi apapun saja yang mana sudah berdiri dan melaksanakan kegiatan organisasinya, kami tidak lagi ikut untuk bercampur mengenai tentang kegiatan-kegiatan tersebut pada organisasi-organisasi tersebut. Tapi manakala organisasi-organisasi tersebut melakukan satu tindakan, satu kegiatan yang merusak dan memecah belah umat, merusak persatuan dan kesatuan, terutama memecah belah dan mengadu domba para ulama dan para habaib, apapun organisasi itu, baik itu PWI, LS dan lain sebagainya, kalau mereka mempunyai tujuan yang jelek untuk memutuskan dan memecah belah umat, memecah belah ulama dan para habaib, maka insya Allah kami para ulama, para habaib khususnya di Provinsi DKI Jakarta akan berhadapan langsung kepada mereka. Dan yang ketiga, kami minta melalui media ini, mari para ulama, para habaib bersama-sama, persatuan dan kesatuan yang sudah kita bina dari zaman terdahulu untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, khususnya di Provinsi DKI Jakarta ini. Mari kita pererat kembali, mari kita jaga terus persatuan dan kesatuan kita. Kita bendung orang-orang dan organisasi-organisasi yang mencoba memecah belah umat pada saat-saat seperti ini. Mudah-mudahan pernyataan ini menjadi sebuah perhatian kepada seluruhnya, kepada para ulama, para kiai, para habaib. Mari sama-sama kita bersatu. Mari kembali kita memperkokoh persatuan dan kesatuan. Jangan kita biarkan siapapun mereka yang mencoba-coba untuk merusak persatuan dan kesatuan, memecah belah ulama dan para habaib. Maka insya Allah Forum Ulama Habaib Provinsi DKI Jakarta akan maju paling depan untuk menghadang hal yang seperti itu. Demikian pernyataan kami
Dewan Pimpinan Pusat Forum Ulama Habaib Provinsi DKI Jakarta, pada hari ini kami sampaikan dengan kesadaran yang amat sangat sadar. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menanggapinya? Begini, kehadiran Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, kehadiran PWLS memang untuk menjelaskan dan memberi pemahaman baru, paradigma baru, terminologi baru. Apa itu? Bahwa ahli agama itu hanya ulama atau kiai. Kiai itu ustadz, itu disebut ulama. Ulama lah begitu. Orang-orang yang mumpuni dalam bidang agama disebutlah alim ulama. Asalnya dari berbagai macam. Mereka terdiri dari berbagai macam golongan dan suku bangsa. Mungkin dari Priangan, Sunda, Ajengan. Dari Jawa, Gus. Dari Madura, Lora. Dari Aceh, Tuan Guru, Mudin, dan lain-lain. Dan dari berbagai suku bangsa yang ada di dunia ini. Semua disebutnya alim ulama. Titik. Bagaimana dengan yang dari Cina? Alim ulama. Bagaimana dengan yang dari Arab? Alim ulama. Bagaimana dengan yang dari Ba'alwi? Ya alim ulama. Jadi itulah mereka yang punya kualifikasi keilmuan agama yang mumpuni. Maka cukup disebut ulama. Lalu bagaimana dengan habaib atau habib? Habib itu panggilan keluarga Ba'alwi. Panggilan daripada keturunan Ubaidillah. Ubaidillah inilah yang membunuh daripada Sayyidina Husain di Karbala. Ini pembunuh keluarga Nabi, namanya Ubaidillah. Mustahil ada generasi setelahnya nyaman punya anak dinamai Ubaidillah. Atau dijuluki Ubaidillah. Tidak masuk akal, betul? Misal keluarga kita dibunuh oleh orang bernama Alek. Membunuhnya tidak tanggung-tanggung, sadis misalnya. Maka tidak mungkin keturunan daripada keluarga kita itu dinamai Alek. Hanya orang-orang yang buta sejarah, yang tidak peduli sejarah, yang akan menamai salah satu anaknya dengan nama Alek. Betul? Ini juga salah satu keanehan. Oke, kita kembali ke Ubaidillah tadi. Jadi keluarga Ubaidillah, salah satu diantaranya adalah Alwi, yang anak cucunya disebut Bani atau disingkat Ba, maka menjadi Ba'alwi. Itu mereka antar keluarga mereka menyebut Habib. Dan Habib ini adalah trademark atau sebutan untuk keluarga mereka yang menyatakan diri keluarga keturunan Nabi. Untuk keluarga lain itu menyebutnya Sayyid atau Syarif. Yang bakunya, yang formalnya, yang diakui di seluruh dunia itu Sayyid atau Syarif. Itulah ciri-ciri sebutan untuk keluarga Nabi. Tetapi Habib ini khusus di Indonesia. Diperkenalkan oleh Ba'alwi, oleh Belanda, bahwa kami adalah keturunan Nabi, panggil kami Habib. Karena Sayyid Syarif sudah ada. Itu yang asli. Kami yang KW Habib aja deh. Maka gelar Habib ini sebagai keturunan Nabi ini sesuai doktrin mereka berada di atas ulama. Di atas kiai, di atas ajengan, di atas gus. Apa tuh? Satu Habib lebih mulia daripada 70 ulama. Maka selama bertahun-tahun mereka percaya diri, merasa bangga menyebut Habib ketimbang Sayyid atau Syarif atau Kiai Haji atau Gus atau Ustadz. Tidak perlu, tidak butuh. Cukup Habib saja. Maka habaib ini mau dia berilmu, mau dia tidak berilmu, mau dia bodoh, mau dia pemabuk, mau dia orang awam, tetap di atas ulama. Maka kemudian disandingkanlah ulama dan habaib. Sama derajatnya. Mboh Habibnya mau berilmu, mau tidak. Pokoknya disandingkan sama derajatnya ulama dan habaib. Bahkan lebih tinggi. Nah, inilah yang disebut pembodohan itu.
Ya mending, wajar kalau Habibnya berilmu setara dengan kiai, mumpuni dalam bidang agama, punya pesantren dan lain-lain, no problem, ulama dan habaib. Tetapi ketika disandingkan dengan Habib yang bodoh, yang jalanan, yang tidak ngaji, tidak tahu ilmu agama, tetapi ketika dipakaikan jubah, kemudian udeng-udeng, kemudian tasbih, kemudian disandingkan dengan ulama dan habaib, maka disitulah terjadi pembodohan. Betul? Maka pembodohan ini, rekayasa ini berlangsung bertahun-tahun, bahkan mungkin beratus tahun. Jadi numpang tenar aja si Habib itu, ulama dan habaib. Karena mau Habib seperti apapun, posisinya lebih tinggi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Imaduddin, PWILS dan kita semua datang untuk memisahkan dua golongan ini, menjelaskan istilah ini. Jangan sampai diotomatiskan ulama dan habaib. Bagaimana yang betul? Ulama saja. Habaib tidak usah disebutkan. Karena Habib yang mempunyai ilmu agama sudah tercakup dalam ulama. Maka ketika di situ ada foto ulama Nusantara, di situ ada Habib A misalnya yang ahli agama, ya masuk. Tetapi ada Habib B yang tidak ahli agama, hanya jualan minyak wangi atau jualan sarung, ya tidak masuk ulama dia. Habib saja. Jadi begitu ya. Jadi insya Allah ke depannya penyebutan itu satu saja. Ulama saja. Cukup. Atau untuk personalnya bisa Kiai Haji, misalnya yang jadi Kiai Habib Anis Solo, misalnya Kiai Haji Anis. Ustadz Anis. Begitu. Jadi bagaimana Habib itu? Ya boleh disebutkan, tapi bukan melambangkan ahli agama. Kiai Haji Habib Anis. Jadi itulah cara kita membersihkan istilah-istilah yang sudah mereka rancukan itu. Jadi ulama dan habaib itu tidak selevel. Ulama saja, habaib saja. Tidak ada habaib yang otomatis jadi ulama. Seperti engkoh dan enci lah begitu di Tionghoanya. Maka ini sama saja seperti ini. Ulama dan engkoh. Terus bagaimana engkoh yang pintar agama? Ya masuk ulama, tidak perlu disebutkan engkohnya. Itulah perjuangan kita untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa habaib ini tidak otomatis ulama, tidak boleh disejajarkan dengan ulama, dan harus dipisahkan memang istilah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada lagi doktrin dari Ba'alwi tentang buruknya PWLS atau buruknya Kiai Haji Imaduddin. Gara-gara Kiai Haji Imaduddin, gara-gara ada PWLS. Sekarang kiai-kiai pada pecah, pada bentrok, pada bermusuhan. Begitu juga masyarakatnya, orang awamnya, santri-santrinya. Kalau dulu kan gak ada. Kiai itu kompak, satu mendukung Ba'alwi, satu suara dengan habaib, romantis, harmonis, dalam tanda kurung mengabdi kepada Ba'alwi. Kiai-kiai sekarang kok jadi pecah? Itu kita sedih apa gembira itu? Kalau bagi kita ya gembira, bagi Ba'alwi sedih. Makanya mereka menyebutnya memecah belah kiai. Kenapa bagi kita gembira? Karena kiai-kiai yang tadinya dalam tanda kutip menyembah Ba'alwi, rela kepalanya di bawah derajat kaki habaib Ba'alwi, sekarang mulai sadar, mulai kritis, mempertanyakan, mulai paham dengan ajaran agama yang asli. Kok nggak sama dengan ajaran agama yang saya pelajari? Inna akramakum indallahi atqakum. La fadla li arabiyyin wal ajamiyyin illa bittaqwa, dan seterusnya itu. Ulama-ulama, kiai-kiai yang sudah mulai paham ini akhirnya meneliti kepada tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Oh, ternyata benar tidak ada ketersambungan. Argumennya tidak kuat. Tidak ada yang bisa membuktikan kitab-kitab zaman dulu itu. Abad 4, 5, 6, 7, 8. Dites DNA pun tidak nyambung, dites filologi pun tidak nyambung, dites dipakai ilmu rijalul hadis juga tidak nyambung. Wah, udah deh, nggak bisa ditolong lagi nih Ba'alwi, saya udahan aja deh jadi pengabdi Ba'alwi. Akhirnya keluar.
Nah, orang-orang yang keluar ini mencoba menyadarkan kiai-kiai yang masih di dalam, yang masih memuja Ba'alwi, yang masih menjadi muhibbin Ba'alwi, yang masih percaya Ba'alwi keturunan Nabi. Sehingga terjadilah adu argumentasi. Bahkan ada di antaranya yang sewot, yang marah-marah seperti Buya Muhyiddin itu, menyebut iblis, menyebut dajjal. Ya nggak apa-apa, mereka masih berproses. Tetapi orang-orang kiai-kiai seperti Kiai Haji Said Akil Siraj, Gus Muafi, Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan kiai-kiai sepuh lainnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu sudah terbuka pemikirannya. Tidak lagi satu suara dengan kiai-kiai dulu yang ramai-ramai menghamba kepada Ba'alwi. Maka bagi kita ini bukan memecah belah kiai, tapi mencerahkan kiai, memerdekakan kiai, dan mencerahkan umat secara umum. Maunya Ba'alwi adalah mereka tetap satu suara mendukung Ba'alwi, seperti Kiai Haji Miftahul Akhyar itu. Bahkan Kiai Haji Miftahul Akhyar dalam tanda kutip kangen kiai-kiai itu di bawah kaki Ba'alwi lagi. Tidak ada yang menyeberang dalam tanda kutip kepada Kiai Haji Imaduddin. Tapi apa mau dikata, keilmuan kan tidak bisa dibohongi. Cahaya tidak bisa ditolak. Itulah bagi kita cahaya, bagi kita kebahagiaan, bagi kita pencerahan, bagi Ba'alwi mengadu domba, memecah belah karena mereka merasa dirugikan dengan dakwah ini. Demikianlah, mudah-mudahan pencerahan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.